selidiki hatiku Tuhan. Selidik hatiku, tiada yang tersembunyi, semua terlihat olehmu. Oh, sebab akulah yang najis bibir. Sebab aku yang najis bibir Tuhan, butuh penyucian api Roh Kudus-Mu. Pulihkanku Tuhan sesuai rencana-Mu, sebab aku mau membangun Yerusalem rohaniku. Seperti Nehemia, seperti Nehemia membangun Yerusalem. Dia berdoa padamu, Tuhan dengar seruannya dan kerinduannya. Yerusalem siap dibangun. Buatku melihat Engkau di dalam hidupku. Aku melihat. Oh, terima kasih Yesus. Engkau dalam hidupku. Jadikan tubuhku jadi bait suci-Mu. Jadikan tubuhku jadi bait suci-Mu. Semua kasih karunia-Mu, oh, berikanku Tuhan, berikanku Tuhan kekuatan iman, hingga aku menjadi benar. Karena aku tahu, tujuan hidupku untuk mencapai perhentian di kota Yerusalem baru, rumah yang kemudian lebih mulia dari rumah yang pertama. Awan melingkupinya, kemuliaan Tuhan turun dan memenuhi rumah yang kemudian. Haleluya. Oh, lebih mulia dari rumah yang pertama. Awan meliputi, kemuliaan Tuhan turun dan betapa mulianya Tuhan, rumah-Mu yang pertama di gereja Alfa. Bapa yang baik, Engkau sudah menurunkan diri-Mu sendiri sehingga mereka benar-benar tahu apa yang menjadi milik mereka, karena Engkau sudah memberikan DP Roh Kudus-Mu kepada mereka. Namun ini gereja Omega lebih mulia lagi, karena di sini ada janji pengangkatan yang mulia yang Engkau janjikan bagi kami.
dan kami melihat peristiwa modern yang jelas terjadi oleh nubuatan di depan mata kami saat ini. Betapa janji-Mu tidak akan lama lagi. Itu makanya Tuhan, kami datang ke sini Bapa yang baik, supaya iman kami semakin hari hingga Tuhan puncak dari iman itu Bapa yang baik, di mana iman itu akan gugur ketika kami bertemu muka dengan Engkau nantinya. Namun di sini kami Tuhan berjuang tetap Bapa yang baik, supaya iman, ekspresi perbuatan-perbuatan kami adalah iman yang diekspresikan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau buat kumpulan yang kecil ini pada malam hari ini, dan saudara-saudariku yang menyambung ke tempat ini. Kiranya Tuhan benar-benar Tuhan melawat kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau. Kami berdoa malam ini buat saudara kami Berdeni. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya apa yang dialami adalah perlindungan-Mu untuknya Bapa yang baik. Karena kami tahu Engkau mampu, layak, Engkau tahu melindungi orang-orang-Mu. Mungkin dengan cara demikian Engkau melindungi dia. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat kami. Terpuji Tuhan, haleluya. Oh terima kasih. Kami berdoa juga terus buat brother kami Ganda, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih semakin buka mata rohaninya di zaman ini Bapa yang baik, melihat perjalanannya supaya semakin berjalan bersama dengan Engkau di zaman ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau. Inilah doa dan permohonan kami, ajari kami lewat kebenaran firman-Mu. Ada pengajar yang tak terlihat, Roh-Mu yang kudus benar-benar diam di dalam diri hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini, sehingga kami dipuaskan karena mempelai wanita-Mu layak menerima firman, benih dari-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan berkati kita sekalian. Langsung aja kita buka Alkitab kita, brother sister. Haleluya. Kita akan segera belajar daripada firman Tuhan, dan saya yakin bahwa ini zamannya Nabi Elia seperti pujian yang sudah saudara naikkan. Amin. Dan pewahyuan dinyatakan bagi kita di zaman ini, yaitu pewahyuan akan firman, dan diri kita adalah firman, dan pewahyuan akan diri kita, siapa kita, dari mana, dan mau kemana. Amin. Itulah kita orang Kristen di zaman ini. Baik saudaraku, masih tetap dari Wahyu pasal 5 saya ambil, tapi saya bikin judul yang lain di dalam YouTube saudaraku, yaitu awal dan akhirnya setan. Saudaraku, ada di situ saudara yang tergerak melayani lewat dunia maya, saudara bisa kirim link saudaraku, dan kalau saya instruksikan ya khotbah ini dikirim kepada kawan-kawan, silahkan dikirim ya. Baik, karena kita yakin bahwa dimensi keempat ini juga dipakai Tuhan untuk mempercepat kebenaran firman, supaya benar-benar bahwa firman pesan diberitakan di atas gunung dan di atas meja. Amin. Di zaman ini. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian. Saya akan begitu pelan-pelan malam ini. Saya menyapa saudara-saudariku yang mungkin pertama kali mengikuti ibadah online ini. Kiranya berkat Tuhan, yaitu pengertian akan firman-Nya, dilimpahkan bagi kita masing-masing ya. Baik, Kejadian pasal yang ketiga ayat 1.
Kejadian pasal 3 ayat 1. Ya, saya baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi saudara tidak bisa dikecohkan atau dibuyarkan dengan ajaran-ajaran yang lain, baik ajaran satwa, binatang-binatang yang menyatakan bahwa simpanse adalah binatang yang paling cerdik. Itu udah salah dari firman. Tapi Tuhan berkata ular adalah binatang yang paling cerdik. Amin. Dan ular itu, perhatikan, berkata kepada perempuan itu. Berarti ular itu bisa berbicara. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terbalikkan. Karena Allah berkata, saudaraku, di Kejadian 2 ayat yang ke-16, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Begitunya firman Tuhan. Tapi pohon yang ada di tengah jangan. Tapi setan berkata, apa katanya? Semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya. Sungguh pengkhotbah yang luar biasa untuk mengurangi dan menambah firman Tuhan. Itulah si ular, saudaraku. Ya, saudara lihat ya, awal dan akhirnya setan, saya buat judulnya di situ. Tentu masih dari buku Wahyu pasal yang ke-5. Baik, saudaraku, kita buka kitab kita dari Wahyu. Mari. Awalnya Alkitab adalah Genesis. Gen itu adalah benih, permulaan, dan panennya ada di kitab Wahyu. Iya, jadi malam ini kita lihat Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu 20 ayat 1, 2, dan 3, saudaraku. Dan saudara bisa baca semua dalam satu pasal ini di kitab Wahyu ini. Baik. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Untuk apa? Kita lihat ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu. Ular tadi di kitab Kejadian, ular juga di kitab Wahyu. Ia menangkap naga, si ular tua itu. Ya udah tua lah karena mulai dari kitab Kejadian. Yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Belum pas ayat ini, berarti ini belum akhirnya kan? Karena masih ada katanya dilepaskan. Ayat 11. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Wah, berarti orang mati yang sudah hidup ini kan. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Wah, kitab kehidupan yang dibuka di sini berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sedikit bedanya kan? Kalau kitab kehidupan anak domba Allah udah selesai di kebangkitan pertama, ini bicara kebangkitan kedua ini sekarang. Maka laut menyerahkan orang-orang mati
yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, saudaraku, ya. Baik. Kita lihat di sini. Baik, kalau saudara baca mulai ayat 7 di situ, atau kita baca ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, ayat 3 tadi yang kita baca, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Oh, masih ada kerjanya kan? Pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Siapa itu? Di kerajaan 1000 tahun. Dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudara aman di situ kan? Kerajaan 1000 tahun. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Perhatikan ada kata nabi dan palsu. Oh, ini akhirnya setan, bukan di pasal yang ketiga. Ya, silakan duduk. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Banyak ajaran zaman ini yang muncul tentang setan, saudaraku. Ya, saya sengaja buat pola gambarnya, saudaraku. Saudara bisa lihat ada mungkin ada seperti setan bergigi besi. Apakah demikian? Lalu kita akan lihat Alkitab, saudaraku. Ya, baik. Kita melihat di kejadian ini tidak diceritakan secara mendetail dari mana sebenarnya asal mulanya setan itu. Tapi yang jelas bahwa nabi-nabi Tuhan diberikan penglihatan dan diberikan wahyu untuk bisa menuliskan akan hal itu. Dan kita melihat di sini, saudaraku, bahwa ular, binatang yang paling cerdik, berbicara. Berbicara, karena dia berbicara, saudaraku, maka dia menjadi berkhotbah kepada si perempuan tersebut. Dan khotbah adalah ditangkap oleh pikiran. Jadi dengan kata lain, saudaraku, bahwa pertama kali setan untuk mempengaruhi manusia adalah lewat kata, supaya ada di dalam pikiran. Amin. Setelah dipikirkan, lalu ke hati, lalu ada tindakan. Dan kita melihat Hawa di sini sudah diperdaya dengan kata, dengan khotbah, saudaraku, mengutip firman Tuhan tapi dengan salah. Dan kita melihat, saudaraku, maka lewat tindakan yang mereka perbuat, lewat kata yang dia terima untuk mempengaruhi pikiran sehingga mereka bertindak, lewat tindakan itu maka manusia bertambah banyak di muka bumi ini. Sehingga pertama adalah Kain dan Habil. Kain dan Habil adalah hasil daripada tindakan mereka yang dipengaruhi oleh setan ular tadi. Ular berbicara, ular binatang yang paling cerdik. Ular pada pertama kali tidaklah menjilir atau ya seperti ini jalannya, karena saudaraku, setelah dia dikutuk maka dia menjadi seperti itu, iya kan? Amin.
Ya, saudara tahu ayatnya itu. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa warisan daripada setan kepada manusia adalah sifatnya setan itu sendiri. Kalau begitu kita lihat dulu dari mana asal mulanya setan sebenarnya. Dan Nabi Yesayas mendapat pewahyuan, penglihatan atas asal mulanya setan, yaitu di Yesayas 14. Mari kita lihat Yesayas 14. Yesayas 14 ayat yang ke-12. Iya. Kita lihat Yesayas 14 ayat 12. Mohon ayatnya begitu cepat di. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saudaraku, di sini terus Nabi Yesayas bernubuat, mendapat penglihatan plus bernubuat, saudaraku, bahwa setan dijatuhkan dari langit. Saudaraku, kalau bahasa Indonesia langit, karena bahasa Inggris heaven. Heaven itu bisa langit, bisa surga. Amin, saudaraku. Ya, jadi sebenarnya dijatuhkan dari surga. Perhatikan, dan tugasnya adalah mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi Nabi Yesayas sudah terus bernubuat apa yang menjadi pekerjaan setan yang dijatuhkan dari surga tersebut. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Berarti dia ingin duduk menjadi disembah, dan itu adalah tujuannya setan. Maka tujuannya setan itu harus tercapai di muka bumi. Jadi dia harus duduk di tahta dan disembah. Karena dia adalah roh, maka dia harus meminjam bejana, memakai bejana yang kelihatan. Amin. Maka di dalam bejana itu, maka sang setan yang tadinya itu dilemparkan dari surga akan masuk di dalam bejana tersebut. Karena memang itu awal mulanya. Kok bisa jumpa di Taman Eden dengan perempuan? Kita lihat di Yehezkiel 28 ayat yang ke-13. Yehezkiel 28 ayat yang ke-13. Yehezkiel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisporas, krisopras dan nafrit, lajurit, batu darah dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Oh, berarti dulunya setan itu dekat dengan kerub penyembahan Allah. Iya kan? Itu setan dulunya. Kita baca ya 16. Dengan ayat berapa? 15. Ya, 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Itulah setan. Sejak hari penciptaannya dia baik-baik, tidak bercela dan duduk ada di dekat kerubnya Allah. Ya. Engkau tak bercela,
ya dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, berarti dulunya dia baik-baik. Ya. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi saudara perhatikan di situ alangkah Nabi Tuhan sudah tahu akhir daripada kesudahannya setan sendiri di dalam diri manusia. Saudaraku, di mana pertama kali dia tidak ada cacat celah. Jadi dengan kata lain bahwa dulu di surga dia adalah roh adanya, ingat itu, roh adanya. Amin. Dan malaikat adalah roh. Saudaraku, Allah adalah roh, malaikat adalah roh. Jadi dia di surga dulunya adalah malaikat. Ya, roh adanya. Ya. Jadi dia datang ke bumi, terus sudah dinubuatkan menguasai bangsa-bangsa dengan dagangan. Dagangan berdosa dengan paksaan. Saudara lihat sekarang COVID-19 tujuannya adalah dagangan. Kan begitu kan? Karena manusia adalah bisnis yang termahal di seluruh dunia. Dengan apa? Dengan medisnya, dengan kesehatannya, saudaraku. Saudara perhatikan itu, iya kan? Karena Nabi Yehezkiel sudah menubuatkan akan hal tersebut. Dari kejatuhan setan sampai pekerjaannya dan sampai kesudahannya. Amin. Tangkap bahwa setan adalah roh adanya, saudaraku, yang dicampakkan. Lalu dia masuk kepada binatang yang paling cerdik di Taman Eden tadi, karena dikatakan tempatmu di Taman Eden. Masuk dia kepada si ular, berkhotbah, setelah diperdaya lewat khotbah, maka ada tindakan, maka lahirlah anak dua, yaitu Kain dan Habel, saudaraku. Makanya perhatikan, Yohanes Pewahyu tahu bahwa si Kain itu berasal dari mana. Makanya dia menuliskan di 1 Yohanes, kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Satu Yohanes 3 ayat 12. Baik. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Karena saya bilang tadi, setan meninggalkan karakternya di dalam orang-orangnya. Amin. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya adalah benar. Jadi Yohanes sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia sudah mendapat pewahyuan bahwa Kain berasal dari si jahat. Berarti Kain bukan berasal dari Allah. Kain bukan anaknya Allah. Saudaraku, itu makanya Musa juga mendapat pewahyuan, maka Musa menuliskan silsilahnya si Kain berbeda dengan silsilahnya si Adam. Baik, kita lihat silsilah ini di Kejadian, saudaraku. Luar biasa roh Allah memberikan pewahyuan kepada Musa untuk bisa menuliskan ini supaya orang-orang benar di akhir zaman tidak keliru, tetapi berjalan dengan firman Tuhan. Amin. Kejadian
pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Iya. Kita melihat kedua orang ini, Kain dan Habel, sama-sama menyembah Allah. Saudaraku, Kain tidak menyembah setan, bukan. Sama-sama menyembah Allah. Tapi lihat, persembahan Kain tidak diterima Tuhan, persembahan Habel diterima Tuhan. Kain petani, Habel gembala domba, saudaraku. Jadi keduanya sama-sama menyembah, tapi Kain menyembah dengan intelektualnya, pengetahuannya, sedangkan Habel menyembah dengan pewahyuan yang datang dari Allah. Perhatikan betapa, saudaraku, Yohanes sebelum dibawa ke Pulau Patmos mendapat wahyu bahwa Kain berasal dari setan, si jahat. Itu makanya silsilahnya berbeda. Kita lihat silsilahnya Kain, keturunan Kain, Set dan Enos. Kejadian 14 ayat 17. Kejadian 4 ayat 17, Kejadian 4 ayat 17, betul. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Bukan Henok keturunan Adam ini, Henok yang lain. Amin. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu kota Henok menurut nama anaknya. Perhatikan, keturunan Kain mewarisi kejahatan karena Kain berasal dari si jahat. Karena kota berhubungan dengan kejahatan. Ayat 18. Bagi Henok lahir Irat, dan Irat itu memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Perhatikan keturunan setan ini terus mengambil istri lebih dari satu. Perhatikan itu. Jadi dengan kata lain, bumi cemar karena setan, amin, melahirkan anaknya di bumi, yaitu Kain. Maka demikianlah bumi ini dicemari oleh dia. Perhatikan, Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya si Ada, yang satunya namanya si Jila. Si Ada melahirkan Jabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Jubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Berarti ada eksplorasi tembaga. Sedangkan di kitab Wahyu berkata Tuhan akan membunuh orang yang merusak bumi. Eksplorasi kan pengrusakan. Berarti keturunan Kainlah yang merusak bumi, tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki, ya, karena ia melukai aku. Aku membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Terus ada perkelahian karena diwarisi dari si Kain. Kain mewarisi dari bapaknya setan. Amin. Suruh perhatikan, begitulah bumi ini cemar. Dan lihat saudaraku, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana bahwa setan merebut dunia ini dari tangannya si Adam. Kita lihat silsilahnya si Adam. Coba silsilahnya si Adam di Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima. Ya, ini dia.
Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi Adam menurut rupa Allah. Jadi kalau Kain anaknya, masa Kain menjadi rupanya setan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Baik, ya. Kita lihat, saudaraku, ayat yang kelima. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Set hidup 150 tahun, ia memperanakkan 105 tahun ia memperanakkan Enos. Berarti Adam keturunannya adalah Set, karena si Habil sudah dibunuh oleh si Kain. Si Kain hidup, tetapi tidak dimasukkan ke silsilahnya si Adam. Adam, ayat 6 Set, ayat 7 di situ Enos. Kan begitu. Anaknya si Enos di ayat 8 ada si Kenan. Si Kenan. Dan ayat 11 si Mahalael, keturunan yang kelima. Dan kita lihat ayat 15 di situ ada Yared, keturunan yang keenam. Dan lihat bahwa di ayat 18, perhatikan, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Berarti Henok adalah keturunan yang ketujuh. Judas sangat bijak menempatkan Henok adalah keturunan yang ketujuh. Rasul Judas, bukan si Judas yang menjual Yesus. Kita lihat ayatnya di Judas. Judas ayat yang ke-11 saya rasa. Judas ayat yang ke-11, karena Judas hanya satu pasal. Judas, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Wah, diperjelas juga di sini. Jadi celaka keturunan si Kain. Siapa keturunan si Kain? Menyembah setan? Menyembah Tuhan. Pegang dulu itu supaya saudara tahu asal mulanya setan itu. Setan itu menyembah Tuhan. Baik. Yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah ya menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Iya. Ayat 14 juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Wah, betapa hebatnya Rasul Judas bisa berkata Henok keturunan ketujuh. Kalau si Kain anaknya si Adam, Henok itu tidak keturunan ketujuh. Pasti Henok keturunan yang kedelapan, saudaraku. Iya, coba kita perhatikan bahwa betapa kita melihat akan hal ini, saudara-saudariku, dan kenapa Tuhan menghukum di zamannya Nuh? Karena di zamannya Nuh manusia sudah kawin campur antara keturunan Adam dengan keturunan Kain. Ya, sehingga kejahatan yang diwariskan oleh anak-anaknya si Kain di muka bumi ini makin bertambah dan makin bertambah, saudaraku. Iya. Dan lihat, sehingga seluruh bumi cemar di zamannya Babel. Iya kan? Tapi Tuhan datang memanggil Abraham, saudaraku, supaya terpelihara tetap ada manusia yang mengikuti Allah di muka bumi ini. Dan kita melihat akan hal itu. Nah, itulah tujuannya setan,
bahwa setan bertujuan untuk memiliki bumi. Sedangkan bumi itu diberikan kepada manusia Allah, yaitu Adam. Adam menduduki bumi ini lengkap dengan mandat yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi setan mengambil mandat tersebut. Jadi untuk sementara mandat itu di tangannya setan, tapi mandat itu bukan atas nama setan, atas nama orang lain. Sama halnya kalau di Jakarta banyak rumah ruli namanya, rumah liar di pinggir-pinggir kali, di pinggir-pinggir terminal, itu disebut penghuni liar. Karena itu sudah atas nama orang lain, bukan atas nama dia. Maka sekarang juga setan adalah penghuni liar di bumi ini. Ya. Lihat. Nah, itu makanya ini adalah Edennya setan, bumi ini. Bumi ini sekarang adalah miliknya setan, saudaraku. Dan kita melihat, dan untuk sementara waktu penghuni liar itu ada di muka bumi ini. Tapi lihat, mandat tersebut adalah milik mempelai wanita. Sama halnya ketika gereja Alpha diberikan Tuhan mandat kepada mereka, mandatnya adalah Roh Kudus sendiri kepada mereka, saudaraku. Ya. Dan kalau kita melihat bahwa tadinya betapa setan itu sangat licik, saudaraku, dan setan itu menyembah Allah karena si Kain. Nah, itu makanya kalau kita melihat, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel di perjanjian lama, siapapun penghuni liar, kepada siapa tergade hartanya orang Israel, kalau di hari Jobel itu harus dilepaskan. Amin. Jadi itu makanya penghuni liar setan sendiri, saudaraku, sudah melepaskannya di hari Pentakosta, hari ke-50. Kepada siapa? Kepada gereja Allah, kepada orang-orangnya Tuhan. Tapi yang diberikan kepada mereka adalah DP. Amin. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya dunia ini, bumi ini setelah disterilkan oleh api Perang Dunia yang ketiga, maka kosmos yang di dalamnya itu yang sudah menjadi miliknya setan. Kosmos itu adalah sistem, maka sistem ini akan selesai, maka dunia ini akan diduduki oleh penghuni yang sah. Ketika bumi ini menjadi bumi yang steril, tidak ada lagi dosa di dalamnya, saudaraku. Tapi lihat, saudaraku, apa yang terjadi? Setan penghuni liar, ya, dia memiliki bumi ini tapi tidak secara sah. Ya, dia sudah punya bumi ini selama 2000 tahun, saudaraku. Dan selama 2000 tahun itu tetap ada peperangan, pertengkaran. Karena awal mulanya setan adalah membawa pertengkaran di muka bumi ini. Ya. Dan kita melihat, saudaraku, coba kita lihat di dalam perjanjian lama bahwa setiap Jobel hari ke-50 maka akan ada penglepasan. Jadi dengan kata lain, dengan sendirinya di Jobel maka penghuni liar akan melepaskan yang tidak warisannya sah. Ya. Baik, kita buka ayatnya, saudaraku, di dalam Imamat. Saudara baca di situ Imamat 23 bahwa di situ ada 7 hari raya Tuhan, 7 hari raya Allah. Saudaraku, di Imamat 23. Kita lihat Imamat 23 ayat yang ke-15.
Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Sesudah 7 Sabat, maka itu adalah hari ke-50, hari 50. Karena 7 kali 7, 49 hari. Amin. Maka akhir daripada Sabat dikalikan adalah Sabat. Amin. Maka hari ke-40 hari ke-49 itu adalah Sabat. Tapi dikatakan setelah Sabat itu maka jatuh kepada hari Minggu. Bisa? Ikuti. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian ya yang baru kepada Tuhan. Sudah perhatikan di situ, ya kan? Atau ayat 15 kita ulangi dulu ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu, ya. 7 minggu, saudaraku. Baik, yang jelas hari pembebasan ini ada di Imamat 25. Kita lihat Imamat 25. Sudah mengikuti? Amin. Imamat 25 ayat 8. Ayat 8. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Dikatakan di situ pas nih. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7. Pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Maka itu adalah hari pembebasan hutang. Saudaraku, baik. Ayat Alkitab berkata 1 hari sama dengan 1 tahun. Perhatikan. Dan siapapun, saudaraku, kalau sudah pada hari raya Jobel, wajib harus bebas. Walaupun tidak ada uangnya membayar utangnya. Dia harus bebas. Amin? Ya, baik, kita lihat. Nanti sudah baca Imamat 25 itu. Kita baca Ulangan 15. Ulangan 15 ayat 1. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Perhatikan di situ. Amin. Sudah baca terus syarat penghapusan hutang itu. Nah, itu makanya saudaraku, kita perhatikan Paskah kita adalah Kristus anak domba Allah. Paskah adalah hari kematian. Sudah perhatikan, mulai daripada penyaliban itu, maka ada dihitung 40 hari sampai kepada Kristus mau naik ke surga. Amin. Mulai dari hari penyucian bait suci itu. Apa yang menyucikan bait suci? Darah.
tentu adalah kematian Kristus. Amin. Dan kita melihat saudaraku, dan setelah hari ke-40 dia terangkat ke surga, Tuhan berkata supaya mereka menunggu DB di hari ke-50, karena hari ke-50 adalah hari Jobel, hari pembebasan. Amin. Itu makanya saudaraku, bahwa murid-murid yang di loteng Yerusalem sudah mendapat DB tentang warisan mereka ketika Tuhan turun dalam rupa Roh Kudus. Amin. Ketika Tuhan turun dalam rupa Roh Kudus masuk ke dalam mereka masing-masing, itu adalah DB. Amin. Haleluya, saudaraku. Dan kita melihat, ya, tetapi ketika hari Paskah tersebut, Kristus mati, banyak orang yang berdebat di situ. Siapa yang berdebat? Siapa? Denominasi. Siapa denominasi? Farisi dan Saduki. Bahkan Farisi dan Saduki menyogok orang supaya mengatakan hal-hal yang palsu. Sudah perhatikan apa yang terjadi di antara Paskah sampai kebangkitan Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Amin. Farisi dan Saduki menyogok. Kita buka ayatnya, saudaraku. Matius 28. Matius 28. Ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu segala yang terjadi itu kepada siapa? Pemerintah? Pendeta-pendeta, imam-imam. Kan begitu, imam-imam kepala. Apa yang dikatakan? Berita yang sesungguhnya. Malah jadi penjaga itu yang tahu berita sesungguhnya. Amin. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, uang sogok. Dan ayat 13 berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Begitu kan? Jadi sudah perhatikan, antara saudaraku pasca sampai kepada kebangkitan menunggu Jobel, maka sudah ada sogokan di situ untuk menyogok supaya jangan mengatakan firman yang benar. Kan begitunya itu kan? Karena Kristus bangkit. Saudaraku. Berarti sekarang apa yang terjadi di Taman Eden, bahwa Kain menyembah Tuhan, setan, saudara lihat di sini, Farisi dan Saduki juga penyembah Allah. Tapi lihat saudaraku apa yang terjadi. Mereka membunuh Kristus. Malah menyogok lagi supaya jangan disampaikan firman yang benar. Supaya jangan dimunculkan firman yang benar. Malah dikatakan kami nanti menjadi saksinya kalau kamu diapa-apain. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Baik. Ya kan? Dan kita melihat saudaraku. Dan memang demikianlah saudaraku,
Apa yang dikatakan tadi, yang dilihat oleh penglihat sang Nabi Yehezkiel, bahwa setan itu bukan garang nampaknya, tapi setan itu manis, indah nampaknya, saudaraku. Dan kita melihat di Taman Eden dengan kata, dengan khotbah, saudaraku. Lihat di situ betapa antara kebangkitan, saudaraku, antara pasca dan kebangkitan, betapa di situ ada berita-berita palsu. Amin. Saudaraku, perhatikan. Yohanes melihat wahyu bahwa di kitab Wahyu ada di situ 7 dekade gereja. 7 gereja. Mulai dari zaman gereja Efesus sampai ke Laodikia. Dan itu adalah gambaran Pentakosta, hari Pentakosta. Karena 7 kali, seperti yang tadi, 7 kali 7, saudaraku, sama dengan 49. Nah, dan hari berikutnya adalah hari yang ke-8. Hari yang ke-7, itulah Jobel. Amin. Kalau di gereja Alfa, Roh Kudus turun di hari Pentakosta, maka sekarang mengakhiri sabat 7 kali 7 zaman gereja, maka Kristus sendiri turun. Untuk apa? Untuk membuka kitab yang termeterai. Karena itulah warisan mempelai wanita. Sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi warisan kita, brother sister. Amin. Kenapa? Karena penghuni liar akan menyerahkan warisan tersebut. Tapi lihat, setan betapa tidak mau untuk memberikan bumi ini. Masih ingat apa yang dikatakan Yesus waktu Yesus berpuasa? Setan datangkan, kuberikan semuanya ini, ditunjukkan bumi ini kan kepadamu kalau kau sujud menyembah saya. Berarti dunia ini miliknya setan, kosmos sistem, kerajaan pemerintahan yang ada di dalamnya. Apa saja, gedung olahraga, saudaraku, sanggar teater, musik, segala macam yang ada di dalamnya. Itulah dulunya. Tapi ingat, hanya satu miliknya Tuhan, yaitu gerejanya. Di hari ke-50, itu miliknya Tuhan. Amin. Coba perhatikan saudaraku. Haleluya. Itu makanya Tuhan sangat kecewa kepada bangsa Israel. Hanya kaliannya umatku di muka bumi ini. Tapi kenapa kalian berbuat demikian? Amin. Haleluya. Semua menjadi miliknya setan. Tapi lihat, gerejanya Tuhan mempelai wanita adalah miliknya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita melihat saudaraku di sini, dan itu makanya kita melihat selama dekade di 7 zaman gereja ada pemalsuan, pembohongan seperti yang terjadi di zaman Farisi dan Saduki tadi. Saudaraku, siapa Saduki Farisi? Adalah pengkhotbah, saudaraku. Dan kita melihat itu makanya dikatakan bahwa naga dan nabi palsu, kan begitu tadi, Wahyu ayat 20. Coba kita lihat dulu naga. Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia,
dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Lihat, itu makanya di ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebab sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu dan pada perempuan itu, marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lihat sang setan tersebut, sang naga tersebut. Kalau di dalam perjanjian lama, pasnya di kitab Gen Kejadian, ular, di sini juga naga, saudaraku. Dan kita melihat sebutan naga, ular itu, saudaraku, sudah pas bicara adalah setan. Amin. Dan kalau kita baca di pasal 13 Wahyu pasal 13 ini, saudaraku, ada di situ Wahyu 13 ini 2 binatang. Pertama, binatang yang keluar dari dalam laut, naga sendiri, dan binatang yang keluar dari darat. Saudara baca di situ, saudaraku. Baik. Nah, maka naga, sang nabi palsu, akan mengumpulkan orang-orangnya. Itu yang dikatakan di Wahyu 16. Kita buka Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 13. Wow, mantap di sini dikatakan. Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu, bagaimana jadinya naga itu jadi binatang, bagaimana jadinya binatang itu jadi nabi palsu. Sudah perhatikan di situ. Amin. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, naga binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Apa yang keluar dari mulutnya? Ajaran. Jadi kalau di situ sebutan naga dan binatang, dan berarti manusia kan nabi palsu di situ. Amin. Sudah perhatikan. Ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam diri orang-orangnya nabi palsu tadi. Amin. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Amin. Lihat, brother sister. Hari Tuhan adalah peperangan yang sangat dahsyat. Ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sang nabi palsu tadi mengumpulkan orang-orang pergi ke raja-raja, itulah naga, itulah setan. Tapi lihat, ada juga sekumpulan orang yang tidak mencemarkan pakaiannya.
Amin. Karena mereka akan dicuri. Haleluya. Dan siapa yang berseru? Saudaraku, tentu adalah nabi Allah. Berarti di sini nabi palsu versus nabi Allah. Hari Tuhan yang di sini, saudaraku, saudara kaitkan bahwa sang nabi yang terakhir di perjanjian lama, yaitu Nabi Maleaki, sudah melihat hari Tuhan ini akan ada. Amin. Maka saudaraku, hari Tuhan ini dikumpulkanlah orang-orang untuk dibakar, orang-orang fasik. Tapi pesan Nabi Elia di ayat 5 mengumpulkan orang untuk dicuri. Sudah baca itu. Amin. Haleluya. Jadi setan ada di dalam diri manusia. Mengatakan firman tidak pas. Itu adalah anggotanya nabi palsu. Karena itu awal mulanya dia di Taman Eden. Amin. Udah dikatakan Tuhan, segala pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi setan berkata, segala pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya. Ayo brother sister. Jadi kalau sudah menambah dan mengurang, karena sudah perhatikan, Tuhan mempunyai 7 roh yang menjelajah ke seluruh dunia. Masih ingat Wahyu 5 ayat yang ke-6? Atau kita baca dah Wahyu 5 ayat ke-6. Haleluya. Wahyu 5 ayat ke-6. Biasakan mendengar firman dengan benar, mengucapkan dengan benar. Haleluya. Kok enggak ada haleluya? Supaya saudara jadi anggotanya Allah, bukan anggota nabi palsu. Iya. Baik. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Kita lihat di situ. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah dua-dua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itulah Kristus, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Ada roh Allah. Jadi sama dengan nabi palsu. Makanya Wahyu 17. Mari Wahyu 17 dengan cepat, sister. Wahyu 17. Ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Wow, kita lihat nanti apa air itu. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Tadi apa yang membuat dia berkuasa adalah ajarannya. Dengan kata lain, bahwa seluruh dunia sudah mabuk dengan ajarannya. Ajaran si nabi palsu tersebut. Oh haleluya brother sister. Glory, 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 glory. Amin. Berita yang menghebohkan, saudaraku. Katanya bisa kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lihat ajaran yang keluar tersebut. Dalam perhatikan, ya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan. Siapa aku itu? Yohanes, karena ini adalah wahyunya si Yohanes. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala,
dan 10 tanduk. Tanduk tadi, kalau anak domba punya tanduk, bahwa tanduk itu adalah roh Allah yang menjelajah ke seluruh bumi. Nah, setan itu juga punya tanduk, berarti ada juga kroni-kroninya yang menjelajah ke seluruh dunia yang penuh dengan roh najis. Yang penuh dengan roh setan, karena setan bicara roh tadi kan? Kan itu yang dilihat oleh Yesayas dan Yehezkel. Saudaraku yang kekasih, perhatikan di sini bagaimana, saudaraku. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermiji yang dihiasi dengan emas. Wah, perempuan itu di Alkitab bicara gereja, saudaraku. Berarti akan ada gereja yang duduk di atas sang naga tersebut. Perhatikan. Yang duduk, di mana dikatakan yang banyak airnya. Kita lihat apa itu yang banyak airnya. Air itu lambang apa itu? Ayat 15, sister, ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat. Ya, yang rakyat banyak dan kaum dan bahasa, itu artinya air itu. Saudaraku, haleluya. Betapa dunia ini akan memang benar-benar masuk kepada satu penyembahan, kepada penyembahan setan sendiri yang menitis kepada seorang manusia. Karena keinginan setan tadi, dia ingin disembah. Kan itu tadi yang ada di Yehezkel dan Yesayas, dia ingin disembah. Itu makanya supaya manusia semua dipaksa, maka manusia itu dibuatlah di dalam manusia itu supaya bisa mereka dikontrol, dipaksa untuk menyembah tersebut. Tapi Tuhan sudah membuat rohnya di dalam diri manusia, umat-umatnya, mempelai wanitanya sebagai DP hak daripada kepemilikan. Amin. Karena setan tidak mau melepaskan dunia ini, dia mau menjadi tetap penghuni liar, saudaraku. Itu makanya akhirnya Tuhan memaksa dia. Dengan paksaan dibawalah rantai. Itu tadi dibaca, maka dirantailah dia, dicampakkanlah dia. Karena dia tidak mau melepaskan bumi ini. Terlampau enak bagi dia bumi ini. Amin. Makanya kalau orang datang ke pesan ini, saudaraku, tetap diburu oleh setan sendiri. Karena dia enggak mau melepaskan orang. Sama halnya tidak mau melepaskan dunia ini. Tetap akan diburu. Tetap akan diburu. Amin. Haleluya. Tapi ingat, apa khotbahnya Tuhan Yesus di bukit? Berbahagialah mereka yang lemah lembut. Mereka mewarisi bumi. Bumi yang sudah disterilkan. Saudaraku, yang sekarang ini tetap penghuni liar, tidak mau melepaskan. Tapi Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Oh, glory, saudaraku. Betapa rahasia setan dibukakan di zaman ini supaya kita tahu bahwa kita adalah umatnya Allah. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Glory. Amin. Kita bangkit berdiri. Injak dia mamba itu. Mari bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, saudara-saudariku. Haleluya.
Glory. Bangkitlah, Raja Teofani datang. Mari peganglah tangannya. Oh, dia turun, brother sister. Wahyu pasal 5. Racuni oleh doa, iblis goyahkanmu atau waktu. Janganlah Membenci saudara. Kita rebut. Tapi itu takkan mudah, tak senyaman kasur berbunga. Si iblis tua akan datang dahsyat. Janganlah engkau murah. Jangan engkau murah, penuh tanya berapa. Sebab kita telah diucap yang ketujuh. Kan mengucapkan saja, oh ya, ya, si iblis sampai dia lari pergi. Amin. Anak Allah janganlah terinjak-injak, itu injak
menang atas tradisi dunia ini, mempelai wanita seperti Joshua dan Kaleb. Berelasi berdoa mengakhiri ibadah kita ini. Betapa agung Tuhan itu, saudaraku, turun dan memberikan jobel bagi kita, sehingga kita dikeluarkan dari tradisi zaman-zaman gereja ini. Kita ada di jobel di hari yang ke-8. Haleluya, betapa agungnya Tuhan membawa kita di sini. Kita berdoa. Makasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau bukakan rahasia-Mu bagi kami pada malam ini Tuhan Yesus, di mana awal si setan Tuhan berasal Tuhan Yesus, dan di mana Tuhan berakhirnya dia Tuhan Yesus, Engkau sudah singkap bagi kami malam ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Tuhan kami yang sudah mendengarkan Engkau malam ini Tuhan, Engkau berkati kami semua Bapa yang baik, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu menjadi kebenaran dalam kehidupan kami Bapa yang baik, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang selalu menguras kehidupan kami Bapa, di setiap waktu Bapa yang baik, di setiap menit Bapa yang baik, karena hanya firman-Mu Tuhan yang mampu menguras ke kami Bapa yang baik. Terima kasih buat firman malam ini, terima kasih buat anugerah pada malam ini Tuhan, kalau Engkau selalu mengasihi kami Bapa yang baik, sehingga Tuhan Yesus silsilah si setan Tuhan Engkau kasih tahu bagi kami, dan kemana tujuannya Tuhan Engkau kasih tahu bagi kami Bapa yang baik. Dan kami sebagai anak-anak Allah yang sudah Engkau pilih Tuhan, dan sudah Engkau tentukan Tuhan sebelum dasar ini Engkau ciptakan Bapa yang baik, dan Engkau angkat kami dari sana Tuhan Yesus, Engkau bawa kami ke tempat Tuhan di mana Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami, yaitu di dalam rumah masa depan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau tetap mengasihi kami, di mana Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Engkau tentukan Bapa yang baik, Engkau tidak Tuhan mau supaya kami jatuh ke dalam dosa lagi Bapa yang baik, tapi Tuhan selalu mengangkat kami ketika kami jatuh Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini, biarlah Tuhan itu tetap menjadi terang bagi kehidupan kami Bapa yang baik. Terpuji Engkau, hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan-Mu, kembali kami serahkan ke dalam tangan Bapa yang baik, baik kesehatannya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, juga semua saudara-saudara kami yang sudah connect di tempat ini, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang selalu campur tangan di hidup mereka Bapa yang baik, sehingga mereka Tuhan menjadi orang yang terpengaruh di lingkungan mereka Bapa di surga. Terima kasih, kami yakin Engkau tetap mengajari kami yakin Engkau Tuhan tetap Roh Kudus-Mu mengajari kami akan hal-hal kerajaan Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan, kami yakin Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, dan kami yakin juga Tuhan bahwa itulah yang selalu memimpin kami Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur, berdoa, dan kami serahkan kembali fellowship kami Bapa yang baik, di pastori Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau tetap memimpin kami Bapa yang baik, sehingga fellowship kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Bapa yang baik. Terpuji Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa, dan kami tutup ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, betapa Tuhan baik membebaskan kita. Amin, glory, amin. Kita berfellowship. Ku renungkan Yesus, mari berfellowship. Yang mati bagiku akan dosa, Dia telah beri sungguh kasih karunia yang ajaib, sungguh kasih karunia yang ajaib, anak domba yang tersembelih bagi. Haleluya, dihina, ditolak, nada terhidap
derita hanya ganti dirimu, diriku. Oh, dihina, oh, terima kasih Bapa berkenan, Bapa berkenan beri anaknya. Katakan bagiku didera deri. Oh, dengan senang hati katakan, berikan dirimu tawanan Kristus. Kasihnya, oh, hanya itu yang menyelamatkan. Ku dari murkanya, anugerah yang ajaib, ku dibenarkan. Haleluya. Bebas, bebas dari belenggu dosa. Kristus tinggal. Oh, dialah yang memerdekakan, membebaskan. Haleluya. Dialah korban yang sempurna. Diriku hidup oh, haleluya. Di salib itu engkau matikan setan, ular. Haleluya. Kini ku hidup dalam kejaran, dalam salibnya. Salib itu haleluya. Oh, terima kasih. Amin. Oh, Tuhan jaga ku dalam jejak salib. Bebas, bebas dari belenggu dosa. Haleluya. Dari belenggu dosa Kristus tinggal. Oh, itulah yang membebaskan kita. Kristus turun tinggal di dalamku. Dengan firman-Nya, dialah korban yang sempurna. Dia beriku hidupnya. Itu, amin.
Tuhan jaga aku dalam jejaksa. Oh Tuhan jagalah aku dalam. Amin. Glory. Tuhan jaga. Silakan duduk, Tuhan berkati. Berada di